Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya, kita semua dapat kembali berkumpul di tempat kita masing-masing dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berkaitan dengan tugas kewirausahaan 2. Tapi sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama, ada saya sendiri, Emmanuel by Hafhafum. Di sini saya sebagai ketua. Yang kedua ada Karissa Maulidia sebagai pitch produksi. Yang ketiga ada Fredwin Saifatu sebagai pitch pemasaran 1. Yang keempat ada Gion Maxwell sebagai pitch pemasaran 2. Yang kelima ada Muhammad R. Satriawan sebagai pitch sumber daya. Dan yang terakhir ada Dio Amin Putra sebagai pitch keuangan. Sebelum memulai pembahasan atau presentasi pada hari ini, mungkin teman-teman bertanya kira-kira bisnis plan itu apa. Jadi sedikit saya memberikan gambaran bahwa bisnis plan merupakan suatu dokumen tertulis yang menjelaskan tentang sifat-sifat dari usaha tersebut. Jadi kita sebelum memulai usaha, perlu adanya persiapan-persiapan yang begitu matang agar kita kedepannya bisa menjalankan usaha tersebut dengan baik. Di sini kami ingin membahas bagaimana bisnis plan dari usaha yang kami jalankan sekarang ini. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama ada gambaran umum tim bisnis. Nama tim usaha Handmade Rajut. Nama ini kami ambil sesuai dengan cara produksi barang dari usaha kami. Jadi cara produksi barang dari usaha kami itu terbuat dari tangan, bukan dari mesin. Yang kedua, logo tim usaha. Seperti yang kita lihat pada gambar bahwa ada segitiga. Jadi itu semua memiliki arti. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada segitiga. Segitiga itu merupakan sebuah puncak yang harus dicapai untuk tujuan bersama. Yang kedua ada lingkaran yang berkaitan dengan kebersamaan. Warna putih, lambang suci. Warna biru, warna teknik. Dan warna merah pada tulisan melambangkan keberanian atau pantang menyerah. Yang berikut ada lokasi tim usaha. Lokasi tim usaha yaitu berada di daerah Kabupaten dan Kota Malang. Yang berikut ada noble purpose usaha atau tujuan. Jadi tujuan kami membuka usaha ini atau mengadakan usaha ini itu bukan hanya berkaitan dengan nilai yang kami dapat dari kewirausahaan 2 ini. Tetapi ada banyak tujuan yang perlu kami capai untuk kedepannya. Yang pertama, untuk menambah penghasilan. Yang berikut, untuk mengembangkan kreativitas. Yang berikut, untuk mengenalkan lebih luas produk handmade karena hampir tersisi dari barang lanjutan yang menggunakan mesin. Dan yang terakhir, untuk membuka peluang kerja bagi orang yang membutuhkan. Yang berikut ada pemicu noble purpose usaha. Jadi kami memilih usaha Rajut ini atau yang diberi nama Handmade Rajut itu karena salah satu anggota kami ada yang memiliki usaha rajut. Jadi kami hanya tinggal meneruskan dari usaha tersebut. Yang berikut ada analisis SWOT tim usaha. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa SWOT itu yang memiliki arti kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman daripada usaha yang kita jalankan untuk kedepannya. Ya, mari kita bahas satu persatu. Terdiri dari 6 orang dalam satu kelompok sehingga mudah dalam mengerjakan tugas. Yang kedua dapat relasi atau pertemanan baru. Yang berikut ada kelemahan.
kurang atau jarang merespon dikarenakan ada yang kerja, dan kurangnya tanggap jika diajak mengerjakan tugas. Yang berikut ada peluang. Berhasil membuka usaha walaupun belum paham tentang usaha. Yang terakhir ada ancaman. Tugas dan usaha kurang berjalan dengan baik jika kembali kepada poin kelemahan. Yang berikut kita bahas strategi sebuah tim usaha. Di sini ada kekuatan dan peluang, atau antara peluang dan kekuatan. Itu tetap mengerjakan tugas walaupun tidak kompak. Yang kedua ada kelemahan dan opportunity atau peluang. Respon lambat harus dihilangkan, paling tidak dikurangi. Yang berikut ancaman. Strategi ST yang kita buat atau kekuatan dan ancaman. Jadi tugas kelompok yang diberikan bisa dikumpulkan tepat waktu. Yang berikut ada strategi WT atau kelemahan atau ancaman. Adanya hubungan yang kurang baik antara teman yang aktif dan yang tidak aktif. Yang kedua ada visi misi tujuan usaha. Yang pertama visi. Visi dari usaha kami yaitu mewujudkan kreativitas dalam rajut yang kemudian banyak digunakan atau diminati oleh banyak orang, baik nasional maupun internasional. Yang kedua, misi. Meningkatkan hubungan kerjasama antara perusahaan sebagai wadah penyaluran barang. Yang berikut, meningkatkan kemampuan inovasi agar bisa menciptakan produk baru. Jadi di sini kita terus meningkatkan inovasi baru mengenai produk-produk yang kita buat agar impian atau visi kita bisa terwujud. Yang berikut ada tujuan usaha. Yang pertama untuk mengenalkan lebih luas produk handmade karena hampir tersisi dari rajutan yang menggunakan mesin. Yang kedua untuk membuka peluang kerja bagi orang yang membutuhkan. Pesan berikutnya saya berikan kepada Karissa Maulidia selaku produksi. Di sini saya sebagai tim produksi. Ya. Tim produksi atau manajemen produksi. Berdasarkan pengertiannya, manajemen produksi adalah sebuah penataan dari proses pengumpahan bahan mentah menjadi suatu produk atau jasa yang bisa memiliki nilai jual. Nah, manajemen produksi juga merupakan bagian dari bidang manajemen yang memiliki peran untuk melakukan koordinasi beragam kegiatan agar tujuan bisnis bisa tercapai. Maka dari itu, manajemen produksi ini sebagai elemen penting dalam sebuah usaha dan bisnis. Nah, di tim produksi mengambil sebuah produk rajutan yang jenisnya itu lebih ke fashion wanita dan bayi, seperti dompet, tas wanita, topi bayi, selimut bayi, bandana wanita, amigurumi, konektor masker, dan keyring juga lain-lain. Ini foto barang bukti hasil dari tim produksi. Yang pertama ada pouch. Pouch di sini itu serbaguna banget gitu ya. Soalnya bisa dibuat sebagai tempat make up, tempat peralatan make up, tempat tas mukena juga, atau barang bawaan yang bisa dibawa kemana-mana sebagai tas mini tas lah ya. Soalnya dia kan kecil, sifatnya kecil tapi banyak isinya seperti itu. Yang kedua ada dompet. Yang ketiga itu ada konektor masker karena masa pandemi yang mengharuskan kita untuk memakai masker seperti itu. Nah, sebagai kaum hawa tentunya kan juga butuh hits lah ya buat pandemi ini. Memakai masker oke, tapi harus hits, harus stylish juga seperti itu, sehingga bisa memakai konektor masker. Nah, untuk yang produk keempat itu ada sebuah keyring yang berbentuk baju
seperti itu. Terima kasih kepada Mbak Caca yang sudah mempresentasikan sebelumnya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisa SWOT produk atau jasa. Kekuatan. Yang pertama memiliki bahan benang yang berkualitas. Yang kedua handmade. Yang ketiga desain milenial. Kelemahan. Yang pertama promosi belum dilakukan. Yang kedua kurangnya personil yang bisa merajut. Yang ketiga waktu pengerjaan membutuhkan waktu yang lama. Peluang. Yang pertama peluang ini bisa dipasarkan melalui media sosial dan pameran. Yang kedua, produk rajut saat ini sedang banyak diminati. Ancaman. Yang pertama, jarak membeli bahan jauh. Yang kedua, bersaing dengan produk tas kulit. Strategi SWOT produk atau jasa. Strategi SEO. Yang pertama, meningkatkan kualitas dari barang produksi. Yang kedua, menambah inovasi atau ide-ide karya baru. Strategi WO. Mulai promosi di media sosial. Yang kedua, menambah personil dari warga sekitar. Strategi ST, membeli bahan dengan cara online. Yang kedua, memperbaiki kualitas menjadi lebih baik. Strategi WT, menjalin kinerja sama dengan usaha yang berkaitan. Yang kedua, meningkatkan keterampilan personil agar dapat berinovasi lebih. Baik, saya akan memberikan kepada pemasaran untuk melakukan presentasi. Ya, baik, selamat sore. Saya Fridin Syafatu dari bagian pemasaran ingin menjelaskan sedikit tugas di bagian pemasaran. Ya, jadi pemasaran ini sama halnya dengan jembatan, yaitu menjembatani antara produsen dengan konsumen. Nah, di sini barang-barang yang kami produksi itu seperti topi rajutan, shell, kaos kaki bayi. Ya, seperti itu. Ini produk-produknya saya tampilkan seperti ini. Produk kami tentu dengan kualitas yang sangat bagus yang akan kami pasarkan. Yang menjadi target pasar kami adalah para kaum hawa, yaitu remaja sampai lanjut usia, dan satu lagi orang tua yang memiliki anak balita. Tentu dengan produk kami ini sangat cocok untuk mereka. Satu lagi target area yang ditujukan. Pada saat ini target area yang kami tuju untuk kedepannya adalah Malang, Kabupaten Malang, Medan, dan Nusa Tenggara Timur. Nah, pada masa kuliah online ini tentu kami di daerah kami masing-masing, dan ini menjadi peluang besar untuk membesarkan produk kami. Dan beberapa bulan ini pemasaran masih pada daerah Jabung, Kabupaten Malang. Strategi marketing yang kami pakai adalah digital. Jadi kami memasarkan produk ini dengan cara mempromosikan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp Business, dan Marketplace. Seperti itu. Dan selanjutnya saya berikan kepada bagian selanjutnya. Di sini saya menjelaskan tentang sumber daya. Sumber yang kita butuhkan adalah peralatan dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat produk. Untuk jasa kami adalah produk kami yang pertama adalah rajutan, peralatannya hakpen dan jarum. Bahan-bahan yang dibutuhkan aneka benang dan aksesoris rajut. Mitra dari usaha kami yang sangat penting, yang pertama adalah toko alat jahit. Kewajiban dari toko alat jahit ini adalah menyediakan aneka benang dan peralatan jahit. Mitra kedua kita adalah konveksi. Kewajiban dari konveksi tadi adalah menjahit sesuatu yang perlu dijahit, seperti menjahit furing dalam tas atau dompet. Mitra ketiga adalah usaha tas kulit. Kewajiban dari usaha tas kulit ini menyediakan furing tas yang terbuat dari kulit. Baiklah, terima kasih untuk bagian sumber daya tadi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang keuangan dari kelompok kami. Yaitu pertama, kita cara mendapatkan keuntungannya yaitu dengan menjual barang hasil produksi dengan harga yang agak lebih tinggi dari harga pasaran pada umumnya. Jadi kita bisa mendapatkan keuntungan. Terus biaya apa saja yang dibutuhkan dalam menyediakan
atau mengatakan produk kepada pelanggan, yaitu kita membutuhkan ada 6, yaitu pertama bahan baku, alat bantu, pemasaran, distribusi, tempat usaha, dan lain-lain yang kita kira totalnya itu 1.620.000. Nah, target profit usaha tim kita itu pertama omsetnya per bulan mencapai 1.050.000, terus targetnya pada 11 bulan itu 80.960.000. Nah, apa saja yang dibutuhkan? Pertama bahan baku, kita membutuhkan sekitar 185.000, terus alat bantu kita membutuhkan 240.000. Untuk pemasaran kita membutuhkan sekitar 110.000. Nah, untuk distribusi kita menggunakan sepeda motor masing-masing dan kira-kira cuma membutuhkan bensin, yaitu sekitar totalnya untuk distribusi 280.000. Untuk tempat usaha kita membutuhkan meja dan tempat untuk meletakkan produk-produk kita itu sekitar membutuhkan sekitar 825.000. Dan untuk biaya tak terduga kita menyediakan sekitar 280.000. Nah, sekian dari kelompok kami. Kalau ada salah mohon maaf. Sekian dan terima kasih.